Hai semuanya, PTT Harana Kaisar episode 580 sudah hadir. Pertarungan 3 faksi akhirnya pecah. Langsung saja kita saksikan. Di episode sebelumnya, Xiaoyan mempertaruhkan tubuhnya untuk menelan badai api demi menyatukan inti api pemusnah. Dengan kekuatan regenerasi dan pengendalian yang luar biasa, dia menjadi pusat kekuatan yang bahkan para ahli lain tidak sanggup ganggu. Meski ia menyerap vitalitas dari para pesaingnya, tidak ada satupun yang berani menyerangnya secara langsung. Xiaoyan kini berada di ambang terobosan luar biasa, membuat semua pihak waspada terhadap sosok orang gila yang mungkin akan merebut segalanya. Mampu menstabilkan 500 titik api pemusnah di dalam tubuh saja sudah luar biasa. Dan sekarang, semua itu tengah ditelan oleh kekuatan melahap milik Xiaoyan. Badai api di sekitarnya terus melemah, bahkan hampir lenyap sepenuhnya, membuat semua sosok yang berjalan dalam area tersebut mempercepat langkah mereka. Semuanya kini bergerak cepat menuju pusat kekuatan. Ji Xiaoyun yang melihat kelompok Jinsu berada di depannya tidak punya pilihan selain mempercepat langkah. Namun saat menyadari bahwa dirinya tidak bisa menyusul, dia mengangkat tangan dan melancarkan serangan. Dengan wajah penuh kemarahan, ia berteriak, "Kalian seperti kecoa api, mati saja kalian!" Beberapa anggota Jinsu langsung memisahkan 2 hingga 3 orang untuk menahan serangan tersebut. Sementara sisanya tetap melaju menuju pusat. Ji Xiaoyun menggertakkan giginya penuh amarah. Keparat, ini semua salah dia. Seharusnya badai api ini hanya bisa ditahan dengan benih api pemusnah. Tanpa itu, mereka tidak mungkin bisa berjalan sejauh ini. Melihat jarak mereka semakin dekat ke pusat, Ji Xiaoyun tahu ia akan kalah cepat. Dia tidak mampu menghentikan Jinsu secara langsung dan hanya bisa melemparkan serangan dari kejauhan untuk mengganggu. Dengan nada cemas, dia memanggil, "King Teng, kau masih belum bertindak? Kalau mereka berhasil, kita semua akan kehilangan kesempatan." King Teng mengerutkan alisnya. Dia tengah mempertimbangkan, namun melihat situasi semakin kritis, ia akhirnya membuat keputusan. King Teng mengedarkan kekuatan jiwanya, membentuk sebuah busur tanpa senar. Busur itu tak terlihat, namun terbentuk dari kekuatan jiwa yang murni dan berubah menjadi panah tak kasat mata. Panah-panah itu melesat seperti hujan dan menghantam belasan anggota Jinsu. Mereka tak bisa menghindar, tubuh mereka seketika terguncang. Melihat itu, Ji Xiaoyun merasa senang. Ia segera mempercepat langkah, berharap bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyalip Jinsu. Namun saat itu juga, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Sakit luar biasa di jiwanya membuat pandangannya kabur hingga hampir pingsan. Ia perlahan menoleh ke belakang dan terkejut melihat bahwa busur tanpa senar milik King Teng justru diarahkan padanya. Ji Xiaoyun pun ikut terkena panah jiwa King Teng. Setelah rasa sakit itu perlahan mereda, api amarah di matanya justru semakin menyala. Dia mengangkat tangan dan sebuah pedang api muncul. Ia mulai mengayunkannya secara brutal, menyapu sekeliling dengan gelombang api. Di saat yang sama, kelompok Jinsu akhirnya benar-benar murka. 7 hingga 8 orang dari mereka membalikkan badan. Dengan gerakan serempak, mereka merentangkan tangan dan membuka dada. Dari tubuh mereka memancar cahaya panas yang menyilaukan, lalu berubah menjadi berkas cahaya yang menyapu ke arah Ji Xiaoyun dan King Teng. Pertarungan 3 pihak akhirnya pecah. Semuanya dimulai karena langkah Ji Xiaoyun, namun tujuan utama tetap sama. Jinsu hampir mencapai pusat, mereka harus dihentikan. Sayangnya, jumlah anggota Jinsu lebih banyak dan kerjasama mereka sangat solid. Beberapa menjaga barisan, sementara yang lain terus menuju pusat. Usaha menghentikan mereka pun menjadi semakin mustahil. Pertempuran itu lebih bersifat mengganggu daripada benar-benar membinasakan. Wilayahnya terlalu luas dan serangan dari jarak jauh sulit memberikan luka serius. Mereka hanya mencoba saling menghambat. Dengan kerjasama yang rapi, Jinsu akhirnya menjadi pihak pertama yang menginjakan kaki di plafon pusat. Di sana melayang sebuah nyala api 5 warna. Tanpa ragu, pemimpin Jinsu menelannya. Ji Xiaoyun dan King Teng sama-sama tersentak. Mereka berteriak penuh emosi. "Sial, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau King Teng, kenapa kau menyerangku tadi? Kalau tidak, aku sudah berhasil merebutnya." King Teng menatapnya dengan datar, seolah melihat orang bodoh. Dia menjawab dengan dingin, "Apa bedanya antara dia atau kau yang mendapatkannya? Aku tetap tidak akan membiarkanmu berhasil." Jelas, meskipun api itu didapatkan oleh Jinsu, King Teng tetap tidak akan membiarkan Ji Xiaoyun mengambilnya. Ji Xiaoyun menarik nafas dalam dan menahan amarah.
Ia menatap pusat lalu bergumam, "Kalau begitu, kita bunuh dia dan rebut kembali api pemusnah itu." Setelah menelan sumber api itu, tubuh pemimpin Jinsu bergetar. Dari retakan-retakan di kulitnya, dua mata penuh keraguan tampak muncul. Dia berteriak, Ini bukan inti api pemusnah." Mendengar itu, Ji Xiaoyun mendengus dingin. "Kecoa sialan, jangan coba-coba menipuku. Keluarkan api itu sekarang juga." Dia segera maju ke tengah, siap bertarung kapan saja. Beberapa anggota Jinsu menunjukkan ekspresi ragu. Bahkan Ji Xiaoyun pun kini mulai curiga. Jika itu benar-benar inti api pemusnah, tak mungkin bisa dikuasai secepat itu. Mereka memang bisa menelan api untuk kultivasi, tapi api pemusnah mengandung hukum mutlak tentang kehancuran. Tak masuk akal jika bisa dikendalikan begitu saja. Untuk membuktikan, pemimpin Jinsu memuntahkan kembali api 5 warna itu. Seketika, warnanya memudar, lalu berubah menjadi api ungu. Ji Xiaoyun tertegun. Dia mengatakan, "Bagaimana mungkin? Ini hanya api pemusnah biasa. Bukankah ini sudah tempat terakhir? Aku sudah mencarinya kemana-mana. Seharusnya disinilah sumber aslinya berada." Ia mengangkat tangan dan memeriksa api tersebut. Benar saja, hanya api ungu. 5 warna itu hanyalah penyamaran. Namun di saat yang sama, tungku asal utama tiba-tiba bergetar hebat. Badai api terakhir di dalamnya sepenuhnya ditelan oleh Xiaoyan. Saat ini tubuhnya telah menyimpan 1000 api pemusnah penuh. Aura mengerikan itu menghilang. Xiaoyan berdiri tenang di tengah dan semua tekanan di ruang itu pun lenyap. Tungku asal itu kini kosong total. Xiaoyan berdiri di tengah, matanya tenang, dia bergumam. 1000 api pemusnah pun belum cukup. Jadi benar, sumber yang sejati hanyalah tipuan. Sejak awal, ia sudah merasakan bahwa sumber ini palsu. Tapi bahkan setelah menelan begitu banyak api ungu, ia masih belum menemukan inti yang sebenarnya. Namun, ia yakin jalannya sudah benar. Semua mata kini tertuju kepada Xiaoyan. Ji Xiaoyun memolotinya dengan penuh amarah. "Bajingan, kau berani-beraninya menyerap kekuatan hidup kami. Kau mencari kematian." Aura membunuh meledak dari tubuhnya. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan hanya berada di tingkat ketiga keabadian dewa. Namun meski begitu, tidak ada yang berani sembarangan bergerak. Mereka telah melihat tubuh raksasa sejuta zang milik Xiaoyan dan betapa mudahnya ia menelan badai api itu seperti meminum air biasa. Di sisi lain, King Teng maju perlahan ke arah Xiaoyan, lalu memberi salam hormat. "Saudara, bolehkah kutanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Xiaoyan menatap mereka satu persatu, lalu bersuara dingin. "Serahkan seluruh api pemusnah kalian, baik itu ungu maupun jenis lain. Tempat ini milik Sensi. Api di sini tidak seharusnya menjadi milik kalian." Mata Xiaoyan sedikit lebih ramah saat menatap King Teng, namun tidak pada yang lain. Ji Xiaoyun mendengus marah. "Mulutmu benar-benar sombong. Jika aku tidak mau, lantas bagaimana?" Ji Xiaoyun tahu bahwa dirinya tidak sendirian. Jika 3 faksi bersatu, mereka punya peluang. Namun belum sempat menyelesaikan ucapannya, 3 warna api menyala dari belakang tubuh Xiaoyan. Aura jiwa dari Ranah Void langsung menutupi area ini. Xiaoyan melangkah maju dan berkata dengan suara dalam dan menekan, "Orang sepertimu, di tingkat keempat keabadian dewa, sudah banyak yang kubunuh." Ucapan itu langsung membuat hati Ji Xiaoyun bergetar. Dia bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Aura yang dipancarkan Xiaoyan benar-benar tak bisa diremehkan. Kata-katanya tentang membunuh banyak tingkatan keempat jelas dimaksudkan untuk menggertak, tapi terasa seperti kebenaran. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku terus dengan cara like, subscribe, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.